Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada Minggu 29 Mei diambil dari kitab Lukas 24:1-3-35. Temanya adalah berjalan bersama dalam terang firman. Sahabatku, keadaan hidup ini sering berulang-ulang dengan suasana yang berbeda. Karena itu, mendengar, mengerti, dan mengingat atas suatu peristiwa atau perkataan sangatlah penting. Dan pengabaian atas semua itu dapat menjadikan keliru serta gagal paham atas suatu peristiwa yang mengikutinya. Ketika bersama murid-muridnya, Yesus telah mengungkapkan segala peristiwa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus mengungkapkan dan mengajarkan banyak hal kepada para muridnya. Andaikan mereka fokus pada setiap ungkapan Yesus, maka kematian dan kebangkitan Yesus tak perlu membuat para murid takut, khawatir, dan gelisah. Tetapi kematian dan kebangkitan mestinya menjadi sukacita bagi para murid. Kleopas dan seorang murid lainnya berjalan menuju Emmaus pada suasana hati yang kecewa. Mereka hendak pulang ke rumahnya dan sekaligus menyegarkan tubuh dengan air panas. Mereka telah letih, sedih, dan kecewa atas kematian serta hilangnya mayat Yesus. Dan peristiwa yang baru saja terjadi menjadi bahan percakapan antara Kleopas dengan sahabatnya sepanjang Yerusalem Emmaus. Kesedihan yang mereka alami membuat mereka tidak menyadari kehadiran Yesus. Mereka tahu bahwa ada orang bersama mereka, tetapi tidak mengenal sadar bahwa itu adalah Yesus. Yesus nimbrung atas percakapan Kleopas dan seorang sahabatnya. Kleopas langsung saja mengungkapkan pikirannya bahwa Yesus adalah seorang nabi yang penuh kuasa yang mereka harapkan dapat membawa pembebasan Israel dari kekuasaan Romawi. Kleopas juga mengakui bahwa Yesus tidak ada di kubur, tetapi ini bentuk kekecewaan sebab Kleopas tidak meyakini berita yang beredar bahwa Yesus itu hidup. Ketidakyakinan Kleopas ini ditandai dengan kata-kata, "Terkejut, tidak menemukan mayat, tidak mereka lihat." Kemudian, Yesus merespon pikiran Kleopas. Yesus mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, kebodohan biasanya dikaitkan dengan pikiran atau nalar dan logika. Tetapi tidak demikian yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud adalah karena betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya." Para nabi telah sering mengatakan dan mengutip firman Tuhan bahwa peristiwa yang akan terjadi pada Yesus. Tetapi mereka tidak mau memberi hati, tidak mau tahu, apalagi mau memahami, maka tak mungkin pula mereka percaya. Padahal, firman Tuhan telah menuliskan bahwa Mesias harus menderita untuk kemudian menerima kemuliaannya. Namun, Kleopas dan sahabatnya tidak sepenuhnya lupa atau mengabaikan ajaran dan teladan Yesus. Ajaran Yesus tentang kasih tampaknya masih melekat dalam diri mereka. Sekalipun Kleopas tidak mengenal Yesus setelah kebangkitannya, tetapi mereka mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya, sebab matahari sudah hampir terbenam. Mereka tinggal dan makan bersama. Saat makan bersama itu, Yesus melakukan persis seperti yang dilakukan pada perjamuan malam terakhir, yaitu dengan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan membagikannya. Peristiwa ini mengingatkan mereka kembali akan apa yang pernah dilakukan Yesus. Saat itulah Kleopas seperti tersadar dan sungguh melihat Yesus, tetapi Yesus segera lenyap dari pandangan mereka. Mereka pun teringat perjalanan antara Yerusalem Emmaus sepanjang 11 km. Semula mereka begitu lelah dan suasana hati sedih. Tetapi saat mereka telah bersama dengan Yesus, maka perjalanan itu begitu mengasyikkan. Kleopas bersama sahabatnya tidak lagi merasa sedih dan lelah. Semua itu karena mereka sedang berjalan dan mendengar Sang Firman. Dengan indah sekali Lukas mengutip ungkapan perasaan mereka saat berjalan dalam penyertaan Yesus. Di ayat 32 dikatakan bahwa, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dengan penuh semangat, Kleopas bersama sahabatnya kembali ke Yerusalem untuk memberitakan perjumpaan mereka dengan Yesus. Mereka pun mewartakan Yesus Kristus yang telah bangkit itu dengan sukacita. Sahabat yang terkasih, kita telah sering kali mendengar renungan atau khotbah dan membaca Alkitab firman Tuhan di berbagai tempat dan waktu. Apakah semua itu memberi pengaruh bagi hidup kita? Bagaimana firman itu bertumbuh dalam diri kita?
Mengapa kita terus gelisah dan galau menghadapi hidup ini? Bukankah seharusnya firman itu mengubahkan dan membangun, sehingga kita dimampukan dan dikuatkan menghadapi hidup ini? Bukankah karena seluruh hidup ini kita arahkan kepada hal-hal yang jasmani, bahkan kita menjadikan firman Tuhan sebagai stempel bagi kesuksesan dunia? Itu juga yang terjadi dalam pikiran para murid Yesus, seperti ungkapan Kleopas di ayat 21. Mereka hanya mengharapkan sejauh kebebasan dari kungkungan pemerintahan Romawi. Padahal, Yesus melampaui semua itu. Dia bukan hanya raja bagi Israel saja, tetapi bagi semua bangsa. Juga bukan sekedar perolehan jasmani, tetapi Yesus memberi kehangatan cinta kasih. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dia hadir pada segala waktu dan tempat dan memberikan kesegaran jiwa dan semangat baru. Namun, bagaimana kita dapat merasakan dan menyadari kehadirannya? Kita terus dengan tekun membaca, mendengar, merenungkan, serta mengimani firman-Nya. Dengan demikianlah kita merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan memberi semangat yang berkobar-kobar bagi untuk mewartakan Kristus melalui pelayanan. Dan juga saudara Siman, ini suatu pemahaman yang berarti bagi kita setiap umat di dunia ini. Jangan terlambat kita untuk percaya kepada Yesus. Jangan setelah Anda temukan bukti nyata baru Anda percaya. Tetapi di relung hati yang paling dalam usahakan, supaya bertumbuh imanmu untuk mempercayai Yesus dan percayalah. Penderitaan Yesus merupakan proses untuk mendapatkan kemuliaannya melalui kematian dan kebangkitannya untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Sahabatku, semakin lama kita menjadi pengikut Yesus, seharusnya membuat hati kita semakin dekat dengannya. Ketertarikan kita kepada Yesus akan mengundang Yesus untuk hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam pekerjaan, keluarga dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan percaya Yesus hadir. Memang Tuhan tidak tampak di mata kita, namun Dia adalah Allah yang Maha Hadir yang setia mengajar dan membimbing kita. Sahabatku, Injil Lukas 24 ayat 13-35 ini menjadi membuktikan bagi kita semua tentang bagaimana kemahakuasaan Yesus berlaku dalam perjalanan sejarah dunia ini. Karena itu, teruslah berjalan bersama Yesus dalam iman agar kita dapat terus diterangi dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga kita semua sebagai orang yang selalu menerima penghargaan akan kematian dan kebangkitannya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.